Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang tercinta, Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membawa umat ini dari gelapnya kehidupan jahiliyah atau kebodohan, membawa umat ini menuju kepada alam yang dipenuhi dengan ilmu dan peradaban. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pembahasan kita pada sirah nabawiyah, kisah perjalanan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus atau sejak beliau menjadi seorang nabi dan rasul sampai Allah mewafatkan beliau. Hadirin, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-adat al-jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang pernah dilakukan oleh bangsa Arab, ada baiknya kita membahas sedikit tentang asal-usul dari bangsa Arab tersebut. Karena Rasul kita diutus dari bangsa Arab, maka alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang asal-usul dari bangsa Arab atau keadaan Jazirah Arab sebelum Rasulullah diutus. Ya, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan Al-Arab Al-Ba'idah dan yang lainnya dinamakan dengan Al-Arab Al-Baqiyah. Al-Arab Al-Ba'idah adalah bangsa Arab yang telah punah. Ya. Jadi Ba'idah itu berasal dari kata bada, yang berarti telah punah, telah hancur, dan tidak lagi tersisa. Maka yang pertama, ya, dari bangsa Arab tersebut dinamakan Al-Arabu Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang telah punah. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya, mereka adalah kaum dari Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihima assalatu wassalam, yang dimana mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atas mereka, di mana Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, dan hanya menunjukkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengingkari dan bahkan menentang nabi-nabi mereka untuk mendatangkan azab kepada mereka jika memang apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka itu benar adanya. Ya. Seperti kaum Tsamud. Ya, ketika mereka
diberikan keajaiban, ya, berupa unta yang keluar dari sebuah batu yang besar. Lalu kemudian unta ini menghasilkan susu yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyat pada saat itu. Tetapi ya, Nabi Saleh memberikan kepada mereka persyaratan bahwa unta tersebut tidak boleh diganggu. Biarkan ia makan dan minum di bumi Allah atau di atas tanah-tanah mereka. Maka kaumnya ya, mengingkari perintah tersebut. Fa'aqaruha. Ya, lalu mereka menyembelih unta itu. Lalu kemudian mereka datang, lalu kemudian menentang Nabi mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, datangkanlah apa yang telah Rabbmu janjikan kepada kami, yaitu azab, jika memang apa yang engkau sampaikan itu benar adanya. Ya, mereka setelah menyembelih unta tersebut tidak sampai di situ, mereka bahkan menentang, ya, mana akibat dari perbuatan kami? Bukankah engkau datang membawa risalah, membawa petunjuk? Barang siapa yang mengingkari petunjuk tersebut, niscaya Allah akan mengirimkan kepadanya azab. Maka datangkanlah azab tersebut. Maka diberikanlah kepada mereka ya, waktu selama 3 hari menunggu azab itu datang. Ya, dan selama 3 hari tersebut mereka menunggu-nunggu. Ya, kapankah tibanya azab itu? Ya, tiada hari yang berlalu kecuali hanya menambah kesombongan mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengirimkan kepada mereka suara yang menggelegar dan menghancurkan dan mematikan mereka dalam satu kali ya, gelombang kematian. Maka akhirnya Allah membinasakan mereka semua ya, dan mereka tidak lagi tersisa. Adapun bangsa yang kedua, yaitu dinamakan Al-Arab Al-Baqiyah. Itu bangsa Arab yang masih tersisa ya, dan masih ada sampai ya, di zaman kita ini, di mana bangsa ini terbagi menjadi 2, yaitu Al-Arab Al-Qahtaniyah dan Al-Arab Al-Adnaniyah, yaitu Arab Qahtaniyah dan Arab Adnaniyah. Arab Qahtaniyah ini berasal dari selatan Jazirah Arab, yang dimana negeri asal mereka adalah Al-Yaman atau Yaman, ya, yang kita kenal pada hari ini. Ya. Mengapa mereka dinamakan Al-Arab Qahtaniyah? Ya, itu berasal dari nenek moyang tertua mereka yang bernama Ya'rub bin Qahtan. Ya, Ya'rub bin Qahtan. Sedangkan Arab yang kedua ya, dari Arab Al-Baqiyah yang masih tersisa, yaitu Al-Arab Al-Adnaniyah. Dan Al-Arab Adnaniyah ini berasal dari Nabi yang mulia, yaitu Ismail alaihissalam. Ya, Ismail alaihissalam. Dan tempat asal mereka atau negeri mereka berada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, berada di Hijaz, di daerah Makkah dan sekitarnya. Dan dari bangsa Adnaniyah ini lahirlah 2 kabilah atau suku yang terkenal, yaitu suku suku Tamim dan suku Quraisy. Ya, dan suku Quraisy ini di mana Rasulullah SAW berasal darinya. Ya, jadi itu sekilas tentang ya, nenek moyang bangsa Arab. Jadi ya, bangsa Arab yang sekarang itu berasal dari Al-Arab, ya, entah Al-Qahtaniyah atau Al-Arab Al-Adnaniyah. Baik. Kemudian ya, kita bercerita juga sedikit tentang negeri yang dimana ya, bangsa Arab pernah hidup di negeri tersebut, atau negeri yang pernah dibangun oleh bangsa Arab. Ya, ada 4 sebenarnya, tetapi 2 yang paling banyak diceritakan dalam sejarah, yaitu Daulatu Saba, negeri Saba, dan Daulatu Himyar atau negeri Himyar. Negeri Saba ini
telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah menamakan surah tersebut dengan surah Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat jannatan, terdapat dua kebun yang besar, an yaminin wa shimal, yang mengapit atau yang berada di antara negeri tersebut, yang berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri dari negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan yang besar, kemakmuran negeri, kesejahteraan rakyat, yang darinya atau kesejahteraan dan kemakmuran tersebut berasal dari Saddu Ma'rib, dari bendungan Ma'rib, yang dimana bendungan ini adalah bendungan yang menampung kebutuhan air penduduk dari negeri Saba pada saat itu, yang darinya bendungan itu mengalirlah air yang digunakan untuk mengaliri kedua kebun ini, yang jumlah atau luas dari kebun tersebut ribuan hektar luasnya. Maka setiap tahun kebun-kebun ini menghasilkan buah-buahan dan hasil kebun yang berlimpah, yang darinya penduduk Saba menikmati dari hasil kebun tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi, tidak diceritakan siapa nabinya, tetapi nabi tersebut membawa risalah atau membawa pesan dari Allah, yaitu agar kiranya mereka hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada mereka. Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Niscaya negeri kalian akan menjadi negeri yang baik, akan menjadi negeri yang aman sentosa, akan menjadi negeri yang mendatangkan kesejahteraan dan kenikmatan kepada rakyatnya. Wa rabbun ghafur, dan sedangkan Rabb kalian Maha Pengampun. Salah satu dari pemimpin negeri Saba ini adalah Ratu Balqis, yang diceritakan dalam surah An-Naml, yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi assalam ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan pasukannya di suatu hari. Dan Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kenikmatan dengan mampu memahami bahasa hewan, selain bahasa manusia, beliau memahami bahasa hewan. Begitu pula dengan bahasa jin. Dan jin, manusia serta hewan-hewan tunduk di bawah kekuasaan beliau. Olehnya, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam hendak melewati sebuah jalan. Lalu kemudian ternyata di jalan tersebut terdapat sekumpulan semut-semut yang berjalan atau tinggal di tempat tersebut. Maka ketika Nabi Sulaiman hendak melewati tempat itu, salah satu dari semut tersebut mengatakan, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman menginjak kalian. Lalu kemudian Sulaiman tidak merasakan bahwa ia telah menginjak kalian atau telah menghancurkan kalian. Ketika Sulaiman alaihissalam mendengarkan perkataan semut tersebut, ia pun tersenyum, tertawa. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa sungguh apa yang diberikan kepadaku ini adalah nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini ataukah aku kufur terhadap pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka suatu ketika Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya dari seluruh kalangan makhluk hidup, manusia, jin, begitu pula dengan hewan-hewan. Salah satu di antara hewan-hewan tersebut adalah burung hudhud, di mana burung hudhud ini terlambat datang dalam pertemuan tersebut. Ketika ia terlambat datang, sebelum Sulaiman alaihissalam menanyakan perihal tentang keterlambatan mereka, hudhud ini mengatakan kepada Sulaiman, "Famakatha ghaira ba'idin, faqala ahattu bima lam tuhit bihi." Wahai Sulaiman, saya pergi dari tempat yang jauh. Saya datang dari tempat yang jauh, baru sampai sekarang.
Ahattu bima lam tuhit bihi. Aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui, wahai Sulaiman. Ya, dan Sulaiman alaihissalam, ya, sebagai seorang raja, pemimpin dan nabi, ya, tentu ya, bertanya-tanya perihal apa yang tidak aku ketahui, yang diketahui oleh ya burung-burung ini, yang sepantasnya dan seharusnya aku mengetahuinya terlebih dahulu dibandingkan dengan burung-burung tersebut. Ya, kata burung-burung ini, wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Ya, aku datang dari negeri Saba, wahai Sulaiman, membawa sebuah naba yakin, membawa sebuah berita yang sangat valid, ya, berita yang pasti, ya, terpercaya, dan engkau akan ya mempercaya berita tersebut. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya di negeri tersebut, ya, aku mendapati seorang wanita yang memimpin mereka, ya, yang menjadi ratu bagi mereka. Wa utiyat min kulli syai'in. Ya, dan kerajaan wanita tersebut, kerajaan dari Saba tersebut, ya, diberikan dari segala ya kenikmatan kepada mereka. Walaha arsyun azim. Dan wanita itu atau ratu tersebut memiliki singgasana yang sangat besar. Ya, singkat cerita, akhirnya Sulaiman alaihissalam ya pun mendatangi negeri Saba, lalu kemudian bertemu dengan Balqis, lalu kemudian akhirnya Balqis ya pun masuk ke dalam al-Islam. Ya, jadi Islam adalah risalah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Balqis yang datang kepada Sulaiman, ya, dan ini yang paling mendekati kebenaran. Lalu kemudian ya kemakmuran yang mereka rasakan ya selama beratus-ratus tahun lamanya, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya hancurkan dengan jatuhnya atau hancurnya Saddu Ma'rib, yaitu bendungan Ma'rib. Ya, sehingga tidak ada lagi bendungan yang bisa digunakan untuk menampung air, sehingga dua kebun yang besar tadi berubah menjadi ya lahan yang tidak lagi terurus, menjadi lahan yang justru menghasilkan buah-buahan yang sidr, ya, buahan yang menghasilkan hasil yang pahit dan tidak bisa digunakan. Akhirnya ya kabilah yang tersisa atau penduduk yang tersisa di negeri Saba itu pun akhirnya ya berhijrah atau meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka pergi menuju ke tengah Jazirah Arab. Di antara kabilah tersebut adalah dua kabilah yang sangat terkenal, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, yang menjadi cikal bakal kaum Al-Ansar yang tinggal di kota Madinah. Ya, Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang senantiasa berperang sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Dan bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kedua suku ini senantiasa berperang. Ya, pada hal-hal yang sepele mereka berperang dalam waktu yang lama. Tetapi ketika Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka semua dan menjadikan mereka ikhwah, ya, saudara-saudara di dalam Islam, dan mengganti nama mereka dengan kaum Al-Ansar. Ya, kaum Al-Ansar atau yang jika kita artikan ya maknanya adalah para penolong. Maka ketika negeri Saba ini hancur, berdirilah setelahnya ya beberapa ratus tahun kemudian sebuah negeri yang baru, yaitu Daulatu Himyar atau negeri Himyar, yang juga ya berada di negeri Yaman pada saat ini. Salah satu pemimpin dari negeri ini bernama Yusuf Dzunuwasin, yang dimana Yusuf Dzunuwasin ini ya beragama Yahudi, ya, dan fanatik terhadap agama Yahudi, sampai kefanatikannya itu membawa dia untuk mendakwahkan agama Yahudi ya kepada selain atau kepada non-Yahudi. Ya, padahal dalam ajaran Yahudi tidak ada perintah atau syariat kepada mereka untuk mendakwahkan agama mereka kepada seluruh manusia. Tetapi ya Yusuf Dzunwas ini karena terlalu ya fanatiknya kepada ya agamanya atau kepada Yahudi ini, akhirnya ia memaksa orang-orang atau rakyatnya untuk memeluk agama Yahudi.
Sampai akhirnya dakwah Yahudinya ini ia bawa kepada negeri yang bertetangga dengannya, yang dinamakan dengan negeri Najran. Ya, dan ini masih ada sampai sekarang juga ya. Dan Najran ini sudah masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Arab Saudi. Ya, Najran ini bertetangga dengan Yaman. Maka dia membawa ya agamanya kepada penduduk Najran, yang di mana penduduk Najran ini ya mayoritasnya mereka beragama Nasrani. Singkat cerita, ya, penduduk Najran menolak dakwah atau perintah dari Yusuf, ya, Dzu-Nuwas ini. Hingga akhirnya, ya, ia pun marah, lalu kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk membuat parit-parit yang besar. Lalu kemudian, ya, di parit-parit yang besar itu, di lubang-lubang yang besar itu, dinyalakan api yang berkobar besar. Lalu kemudian, ya, satu persatu penduduk dari ya, negeri Najran ini dilemparkan masuk ke dalam api tersebut. Dan inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Buruj, ya, qutila ashabul ukhdud, yaitu para ya penduduk Ukhdud atau orang-orang yang dicampakkan, dilemparkan masuk ke dalam Ukhdud, ke dalam parit-parit atau lubang-lubang besar tersebut, dan tidaklah mereka ya dibunuh kecuali karena mereka ya beriman, dan enggan untuk masuk ke dalam ya keyakinan Yusuf Dzu-Nuwas ini. Ya, pada saat itu Islam belum ada. Ya, Islam belum ada. Rasulullah juga belum lahir. Ya, sehingga agama yang tersisa adalah agama Nasrani, dan ya beberapa di antara manusia masih menjaga ajaran-ajaran murni dari agama Nasrani yang dibawa oleh Isa alaihi assalam. Dan ini juga erat kaitannya dengan kisah seorang pemuda. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang kisah seorang pemuda yang hendak diajarkan sihir oleh ahli sihir seorang raja. Ya, dan raja yang dimaksud ini adalah Yusuf Dzu-Nuwas. Ya, jadi suatu ketika raja ini merasakan bahwasanya tukang sihirnya yang menjadi penasehat ya, dekatnya, seorang ahli sihir ini sudah tua ya, dan tidak lagi kemampuannya sama dengan ketika ia masih muda. Maka ya, ia memerintahkan kepada tukang sihir ini untuk mencari ya, orang yang bisa diajarkan dan diwariskan ilmu sihirnya. Maka akhirnya ia pun mendapatkan seorang pemuda dan diajarkan kepada pemuda ini sihir tersebut. Di tengah perjalanannya, ya, pemuda ini mendapati seorang rahib, seorang ahli ibadah, ya, yang senantiasa melaksanakan ibadah di tempatnya atau di rumahnya. Maka ia singgah di tempat tersebut, lalu kemudian mendengarkan apa yang diucapkan oleh rahib tersebut. Hingga akhirnya ya, ia pun tertarik dan mempelajari lebih mendalam, lalu kemudian meninggalkan ya, ilmu sihir. Singkat cerita, akhirnya raja ini mengetahui apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Lalu kemudian ia memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa pemuda ini dan membunuhnya. Rencana yang pertama, dia dibawa naik ke atas ya, puncak gunung, dan raja memerintahkan ya, sampaikan kepada pemuda tersebut ya, sebelum kalian membunuhnya dan melemparnya, perintahkan kepadanya, maukah dia ya beriman kepadaku? Ya, jadi raja ini menganggap dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Maka pemuda ini mengatakan tidak. Sebelum pemuda ini dilempar, ya, ia mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan caramu, sesuai dengan takdirmu. Maka gunung itu pun akhirnya bergoncang dengan sangat kuat dan menghempaskan seluruh ya, manusia yang ada di atasnya kecuali pemuda ini. Pada akhirnya pemuda ini kembali kepada raja ya, dalam keadaan selamat. Padahal ya, sebenarnya ya, pemuda ini bisa melarikan diri ya, bisa menyelamatkan jiwanya. Tetapi pemuda ini ya, memilih jalan yang lain. Ia kembali kepada raja, lalu kemudian raja akhirnya menangkapnya kembali, lalu kemudian diperintahkan kepada para pasukannya untuk membawa pemuda ini ke tengah-tengah lautan. Ya, jika dia enggan untuk menyembah sang raja, maka lemparkan ia ya, ke lautan tersebut. Ya, dan pemuda ini dalam hadis itu dimasukkan ke dalam kurkur. Ya, kurkur itu adalah kurungan besi.
ya, lalu kemudian dilemparkan ke lautan. Tetapi sebelum pemuda tersebut dilemparkan ke lautan, ia pun kembali berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku ya sesuai dengan rencanamu dan kehendakmu. Ya, singkat cerita, pada akhirnya ya pemuda ini pun mengatakan kepada raja, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku sampaikan kepadamu. Maka raja ini bertanya, dengan cara apa? Kata pemuda, ya engkau mengumpulkan seluruh rakyatmu, ya, lalu kemudian engkau mengikatku ya di sebuah pohon atau di sebuah kayu, lalu kemudian ya engkau mengambil anak panah ya dari anak panahku, lalu kemudian engkau melemparkan anak panah tersebut sembari engkau mengatakan Bismillah Rabbil Gulam, atas nama Allah Rabb atau Tuhan dari pemuda ini, niscaya jika engkau melakukan itu engkau akan membunuhku. Maka ya dengan kebodohan raja ini, ia pun menuruti permintaan dari pemuda tersebut. Ia kumpulkan seluruh rakyatnya, lalu kemudian ia melakukan sesuai permintaan dari pemuda itu. Ketika ia hendak melemparkan dan melesatkan anak panah tersebut, ia mengatakan Bismillah wa Rabbil Gulam, atas nama Allah Tuhannya pemuda tersebut. Maka melesatlah anak panah itu, lalu kemudian menembus tubuh pemuda tersebut, lalu kemudian ya pemuda itu wafat pada saat itu juga. Akhirnya ya raja pulang dan rakyatnya pun bubar. Datanglah penasehat dari raja mengatakan kepada sang raja, tahukah engkau bahwasanya telah terjadi sesuatu yang amat engkau khawatirkan terjadi? Maka sang raja bertanya, apa itu? Ya, kata penasehatnya, amanan nas, seluruh rakyatmu telah beriman, ya, telah mengingkari peribadahan kepadamu, tidak lagi ingin tunduk beribadah sujud kepadamu. Maka raja pun mengumpulkan seluruh rakyatnya, lalu kemudian ya menggali parit yang besar, lalu kemudian ya melemparkan mereka satu persatu masuk ke dalam parit tersebut. Salah satu di antara ya rakyatnya yang hendak dilemparkan adalah seorang wanita, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih ya umurnya masih sangat kecil, ya belum bisa berbicara. Tetapi pada saat itu ya anak tersebut Allah Subhanahu wa taala membuatnya bisa berbicara dan memberikan motivasi kesabaran kepada ibunya. Lalu kemudian pada akhirnya ya ibu dan anak tersebut dilemparkan masuk ke dalam api tersebut. Ketika ya raja ini Yusuf Dzunnuwas ini membantai orang-orang Najran, sampailah kabar tersebut kepada negeri Habasyah yang berdampingan dengan Yaman. Pada hari ini Habasyah itu ya namanya adalah Ethiopia. Ethiopia. Ya dulu Habasyah atau Ethiopia itu adalah negeri yang besar, negeri yang makmur. Pada saat sebelum Islam datang dan setelah Islam datang. Maka sampailah kabar tersebut kepada negeri Habasyah, yang pada saat itu Habasyah atau Ethiopia ya menjadi negeri yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Pada akhirnya ya Raja Habasyah mengirimkan pasukan untuk memerangi Yusuf Dzunnuwasin, dan akhirnya Yusuf Dzunnuwasin ini pun tewas di tangan pemimpin atau panglima perang dari negeri Habasyah, yaitu Abrahah. Dan saya rasa ya kita semua tahu tentang kisah Abrahah ya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka pada akhirnya Yaman dikuasai oleh Abrahah dan pasukannya, dan Yaman berubah menjadi negeri Nasrani. Abrahah mengetahui tentang Ka'bah ya, dan tentang kemasyhuran atau begitu sangat terkenalnya Ka'bah didatangi oleh ya manusia dari penjuru negeri. Muncul keinginan di dalam dirinya ya, diakibatkan karena kedengkian dan kebenciannya serta keiriannya terhadap Baitul Haram kepada Ka'bah. Akhirnya ia membangun sebuah bangunan yang ia namakan Qullais atau gereja ya, yang ia namakan Qullais, dengan tujuan supaya orang-orang Arab tidak lagi pergi ke Ka'bah, melainkan mereka pergi berkunjung kepada Qullais atau kepada gereja besar yang ia bangun. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya gereja ini dibangun dengan emas dan perak. Ya, dinding-dindingnya itu dihiasi dengan emas dan perak. Ternyata keinginannya tidak tercapai. Ya, dan bahkan sebaliknya, salah seorang ya dari bangsa Arab
datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke Yaman, ya, sampai ke gereja tersebut, ia pun buang kotoran di gereja itu, ya, dengan tujuan ya mengotori gereja tersebut, ya, dan tidak menyukai keinginan dari Abraha. Keesokan harinya Abraha melihat apa yang telah diperbuat oleh lelaki tersebut, yang itu menjadi cikal bakal, ya, direncanakannya, ya, atau peristiwa, ya, penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Maka Abraha pun mengumpulkan pasukannya, ya, menuju kepada Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, jumlah pasukan yang besar ini dipimpin oleh gajah-gajah, dan gajah pada saat itu, ya, orang-orang Arab tidak mengetahui tentang gajah, tidak pernah mendengar, ya, dan melihat bagaimana itu hewan gajah, ya, sehingga muncul ketakutan yang luar biasa di dalam diri mereka. Ya, makanya ketika Abraha datang, tidak ada dari bangsa Arab yang berani, ya, menghalang pasukan dari Abraha. Mereka takut dan khawatir dari gajah-gajah tersebut. Singkat ceritanya, ketika mendekati, ya, Mekkah, telah hampir masuk dalam kota Mekkah, Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan gajah tersebut. Ya, jadi gajah itu berhenti berjalan, ya, ketika hendak masuk ke Mekkah. Ketika ia ditarik ke kanan, gajah itu bergerak ke kanan, atau ke kiri, atau ke belakang. Tetapi jika ia ditarik ke depan, maka gajah itu berhenti. Gajah itu berhenti. Di saat, ya, mereka menunggu dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang datang secara berjamaah. Ya, jadi ababil ini, ya, artinya adalah jamaat. Ya, bukan burung ababil namanya. Ya, bukan burung ababil, tapi burung yang datang secara berkelompok-kelompok. Ya, ababil itu berasal dari kata atau, ya, persamaan katanya jama'atun, ya, berkelompok-kelompok. Maka datanglah burung-burung ini melemparkan kepada Abraha dan pasukannya, ya, batu-batu yang dengannya, ya, di antara pasukan itu ada yang mati di tempat, dan di antara pasukan itu, ya, ada yang berhasil melarikan diri. Tetapi dalam pelarian mereka, ya, mereka mati satu persatu. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, efek dari lemparan batu tersebut menghasilkan rasa gatal yang luar biasa pada tubuh mereka. Ya, pada tubuh mereka. Sehingga dengan rasa gatal tersebut, ya, disebutkan oleh para ahli tarikh bahwa saking gatalnya, ya, ketika mereka menggaruk anggota tubuhnya, anggota tubuh yang digaruk tersebut pun terjatuh, ya, jatuh satu demi satu. Dan ini juga dirasakan oleh Abraha. Ya, jadi Abraha berhasil selamat saat peristiwa pelemparan batu tersebut sampai ke negeri Yaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan kematian yang sangat menyakitkan, yaitu, ya, dengan penyakit gatal tersebut. Ya, anggota tubuhnya itu jatuh dan meleleh, ya, satu demi satu, sampai akhirnya ia pun tewas setelah kejadian tersebut. Pada tahun itulah ketika, ya, pasukan gajah hendak menyerang Ka'bah pada saat itu, atau pada tahun itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas dunia ini. Ya, makanya ketika kita menyinggung tentang kapankah Rasulullah itu lahir, ya, tahun berapakah Rasulullah lahir, maka jawabannya adalah Rasulullah lahir di Am al-Fil, atau tahun gajah, ya, tahun gajah. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan, ya, sebelum azan Isya tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dari bangsa Arab. Ya, sebelum Islam datang, atau sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa Arab di zaman jahiliyah. Dan tidak semua kebiasaan-kebiasaan ini tercela. Ya, ada kebiasaan atau adat-adat yang terpuji dari bangsa Arab di zaman jahiliyah yang kemudian, ya, itu diteruskan setelah Islam datang. Ya, tetapi kita memulai dari kebiasaan atau adat yang buruk. Salah satu di antara kebiasaan mereka adalah al-qimar atau al-maisir, yaitu perjudian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ini setelah Islam datang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam
rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Wahai sekalian hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya ya al-khamar, minuman khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, ya, dan beribadah kepada berhala-berhala, rijsun, merupakan sesuatu yang najis, yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh disentuh, min amalis syaitan, ya, dan dia merupakan dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut. Dan judi ini memiliki begitu banyak dampak yang negatif, ya, begitu banyak berita-berita yang kita dengarkan, yang kita baca, ya, tentang seseorang yang melakukan bunuh diri, ya, seorang ibu rumah tangga yang membunuh anaknya, ya, yang baru saja terjadi, ya, seorang ibu yang meracun kedua anaknya, lalu kemudian ya dia pun juga gantung diri, ya. Setelah dibaca suratnya, ya, ternyata suaminya ya kecanduan dengan judi online, ya. Dan judi ini menghancurkan perekonomian, menghancurkan mental seseorang, ya, di mana ia harus mengorbankan harta yang banyak demi sesuatu yang tidak pasti, demi sesuatu yang tidak pasti. Dan ini diantara tradisi atau kebiasaan jahiliyah yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian diantara kebiasaan jahiliyah juga adalah syurbul khamar, yaitu minum khamar. Sampai-sampai di zaman jahiliyah, khamar itu dinamakan dengan al-karam. Al-karam itu dalam bahasa Arab, ya, artinya adalah kemuliaan. Ya, jadi bangsa Arab dulu di zaman jahiliyah, kemuliaan mereka, ya, itu kembali kepada ketika ada tamu yang masuk ke rumah mereka, mereka menyiapkan berbagai macam jenis khamar kepada tamunya. Semakin banyak jenisnya dan semakin banyak jumlahnya yang disuguhkan kepada tamunya, maka semakin kemuliaan dan kehormatan mereka akan terangkat di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya ketika Rasulullah datang diutus kepada mereka, Rasulullah SAW melarang mereka menamakan khamar dengan al-karam. Ya, karena al-karam itu artinya kemuliaan, sedangkan al-khamar artinya sesuatu yang menutup. Apa yang dia tutup? Yaitu akal sehat manusia. Dan begitu banyak ya kejahatan-kejahatan yang kata Rasulullah SAW, al-khamar itu adalah ummul khaba'is, ya, ibu dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Ya, begitu banyak perbuatan dosa yang bisa dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan ia mabuk, ya, disebabkan karena ia meminum khamar. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara kebiasaan ya, jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam adalah pernikahan yang haram. Jadi ya, di zaman jahiliyah ada berbagai macam jenis pernikahan. Yang pertama adalah seseorang datang ke rumah wali, ya, dari wanita yang hendak dia nikahi, lalu kemudian ia menyampaikan kepada ayahnya, kepada bapaknya atau walinya, bahwa saya hendak menikahi putrimu dan saya membawa mahar sekian dan sekian. Ya, pernikahan ini adalah pernikahan yang ada sampai di zaman kita, dan satu-satunya pernikahan yang dibolehkan, ya, dibandingkan dengan pernikahan-pernikahan yang lainnya. Salah satu pernikahan yang diharamkan adalah dinamakan nikah al-istibda'. Apa itu nikah al-istibda'? Seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk datang kepada lelaki yang lain, yang dimana lelaki tersebut adalah lelaki yang terpandang, ya, dan memiliki harta, jabatan di tengah-tengah kaumnya. Lalu kemudian suaminya ini memerintahkan istrinya, ya, untuk melakukan hubungan dengan lelaki tersebut, ya, agar menghasilkan keturunan yang ia harapkan. Dan ini telah diharamkan, ya, diharamkan dalam Islam. Di antara ya nikah atau pernikahan yang juga diharamkan adalah nikahu al-istibdal. Itu nikah dengan cara mengganti. Bagaimana itu? Ya, ada dua orang yang berteman. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, engkau nikahi adikku, tetapi dengan syarat aku menikahi adikmu, ya, tanpa ada mahar. Ya. Jadi ya, mereka murni hanya menukarkan saja. Ya. Engkau boleh menikah dengan adikku, ya, dengan syarat aku menikah dengan adikmu.
dan tidak ada mahar di antara mereka. Dan ini juga telah diharamkan ya di dalam Islam. Salah satu di antara jenis pernikahan yang juga diharamkan adalah seorang wanita yang mengundang 10 laki-laki masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian melakukan hubungan dengan ke-10 laki-laki ini, lalu kemudian ya wanita ini mengandung, lalu melahirkan anaknya. Ketika ia telah melahirkan anaknya, ya, ke-10 lelaki ini dipanggil kembali ke rumah tersebut. Lalu wanita ini bebas memilih siapakah di antara ke-10 lelaki itu yang menjadi ayah dari anak tersebut. Ya. Meskipun yang ia tunjuk itu sebenarnya bukan bapak dari anak yang ia lahirkan. Ya. Seperti itu ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya sebelum azan, ya sudah masuk di waktu. Iya. Ya, di antara kebiasaan jahiliyah adalah membunuh anak. Ya. Jadi membunuh anak terbagi menjadi 2 di zaman jahiliyah. Membunuh anak-anak perempuan dan membunuh anak perempuan dan laki-laki. Membunuh anak-anak perempuan secara khusus ini dilakukan oleh orang-orang dengan ekonomi ya, yang baik, dengan ya, kondisi ekonomi yang baik. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka malu memiliki anak perempuan. Ya, karena pada saat itu mereka menganggap anak perempuan ini tidak bisa memberikan sumbangsi kepada kabilah mereka. Ya, mereka tidak bisa menjadi pasukan. Ya, dan mereka dihinakan di zaman jahiliyah. Ya, sehingga ketika anak yang lahir adalah anak perempuan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wajah-wajah mereka berubah menjadi wajah yang gelap. Melihat ternyata anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah perempuan. Lalu kemudian ya anak-anak perempuan tersebut akhirnya dikubur hidup-hidup. Sedangkan jenis yang kedua, anak perempuan dan laki-laki dibunuh tanpa memisahkan. Ya ini dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya berada di bawah. Mereka takut ya anak-anak mereka ini akan menjadi ya penghalang rezeki bagi mereka. Ya mereka takut anak-anak tersebut akan ikut makan juga bersama dengan mereka, sedangkan keadaan ekonomi mereka ya tidak, mereka menganggap ya tidak mampu membiayai anak tersebut. Dan ini kebiasaan yang telah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan haramkan ya di dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini banyak disampaikan oleh Ustaz ya terkait surah Nabawiyah. Mungkin Bapak Ibu jemaah apa yang disampaikan oleh Al Ustaz mungkin ada yang perlu ditanyakan ya terkait apa yang disampaikan. Ya, jika ada yang perlu ditanyakan saya persilakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat. Kalau saya ini Ustaz, ada tadi disinggung tentang sedikit sejarah tentang kalau tidak salah tadi definisi tentang suku Arab. Ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan dinamika politik sekarang khususnya di Palestina, ada sebagian besar beredar di sosial media tentang status Palestina yang boleh suku Arab atau bukan seperti itu. Nah, itu yang saya mau tahu seperti itu. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwa di Palestina itu bukan bagian dari suku Arab, sehingga mengingatkan bahwa dunia Arab sekarang itu tidak mau membantu karena kaitannya secara emosional dengan status. Dan dia mengatakan bahwa Arab itu adalah suku Palestina sekarang itu adalah suku Filistin, suku kuno seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang asal-usul dari rakyat Palestina, ya ini saya belum mengkaji secara mendalam. Ya, tetapi pada intinya mereka dulu, ya di zaman sebelum Rasulullah atau dakwah Rasulullah menyebar ke seluruh Jazirah Arab, ya Palestina itu dikuasai atau berada di bawah kerajaan Ar-Rum atau Romawi. Ya, jadi yang menjadi mayoritas penduduk pada saat itu adalah orang-orang Nasrani. Sampailah kepada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, akhirnya Islam bisa sampai kepada negeri Palestina atau Palestina pada saat itu, dan orang-orang atau rakyatnya menerima Islam dengan baik. Ya, adapun kaitannya apakah mereka karena bukan bangsa Arab sehingga negeri-negeri Arab itu enggan untuk memberikan pertolongan kepada mereka, ini butuh kajian yang jauh lebih mendalam. Tetapi yang bisa kita lihat adalah apa yang nampak di depan kita, ya, bahwa bangsa-bangsa Arab berusaha melakukan pertolongan tersebut. Ya, mereka memberikan bantuan kepada negeri Palestina, dan yang terakhir kan dalam sidang PBB, ya, yang menolak atau yang memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata, ya, seluruh dunia itu sepakat, termasuk dari negara-negara Arab. Tetapi sangat disayangkan Amerika Serikat, ya, melakukan vetonya, ya, hak vetonya. Lalu akhirnya ternyata itu dibatalkan. Seperti itu, ya, sehingga saya tidak bisa mengatakan apakah bangsa Arab itu meninggalkan saudara-saudara mereka, ya, ataukah tidak. Ya, yang bisa saya katakan bahwa, ya, orang-orang Arab atau bangsa Arab, ya, tidak meninggalkan saudara-saudara mereka dari bangsa Arab. Ya, kami dulu ketika mahasiswa di Saudi, ya, di setiap khutbah Jumat itu para khatib di seluruh tanah Arab itu diperintahkan, ya, oleh raja Arab, ya, jangan pernah melupakan, ya, di dalam setiap khutbahnya itu mendoakan saudara-saudaranya, ya, di Palestina, mendoakan saudara-saudaranya di Palestina, dan itu, ya, perintah dan itu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, adapun kenapa bangsa Arab tidak menyerang saja Israel, ya, saya tidak tahu. Ya, ini kembali ke kebijakan para pemimpin mereka melihat maslahat, ya, melihat maslahat atau kerusakan dan manfaat yang bisa terjadi, ya, akibat serangan yang mereka, ya, lancarkan kepada Israel. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Ya, cukup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.